warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Nofrizal, NIM 21121458, merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 di UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi tahap 1. Hari ini Senin 18 Juli 2022 bertempat di SDIT Syahirul Ilmi Bukit Tinggi pada pukul 9:10 saya akan menyajikan pembelajaran dengan tema Mari Belajar Surat Al-Falaq. Subtema membaca Surat Al-Falaq. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan untuk semua hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semua, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Yang pertama sekali ucapkan kembali kepada antum selamat kelas. Kemarin kelas 3, sekarang jadi kelas 4. Ustaz, karena hari pertama ini semuanya hadir. Alhamdulillah ya. Tetap semangat untuk belajar. Semangat. Baik, Ustaz. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, kemudian berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama hari ini, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Nisa silakan dipimpin doa kita. Syahirul ilmi Siap. Nista'in Na'am. Tertib berdoa Doa sungguh-sungguh ya. Baca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Terima kasih Lisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan ke dalam hati kita, sehingga kita semakin khusyuk, semakin tunduk hati kita untuk mendapatkan ilmu. Ayat yang kita baca hari ini Allah juga berikan kepada kita pahala. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan berikan balasan kepada dia berapa? 10 kebaikan. Mau dapat pahala yang banyak? Maka sering-sering membaca Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maksud silakan berdiri. Hiduplah Indonesia.
Yuk berdiri lagi lah, coba berdiri. Nah sekarang berdiri, regangkan tangannya. Yuk. Nah, coba. Oke, pijit kepalanya, jangan kepala teman, kepala itu pijit. Ya, pijit. Tarik telinga dikit. Oke, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya saya juga akan sampaikan kepada anak Ustaz semua dalam pembelajaran kita hari ini tentang surah Al-Falaq. Oke. Nah, Ustaz, tema pembelajaran kita adalah belajar surah Al-Falaq. Nah, surah Al-Falaq ini adalah pembelajaran di kelas 4 yang pertama insyaallah pada hari ini. Nah, yang akan saya sampaikan kepada anak Ustaz yang pertama adalah adanya kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar seperti yang harus kita miliki dalam pembelajaran ini? Apa dianya? Memahami Quran surah Al-Falaq. Yang kedua, membaca Quran surah Al-Falaq dengan tertib. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kemudian ada IPK. Apa pula ini IPK? Ya, apa yang harus kita capai, indikator pencapaiannya. Maka Ustaz, ini yang akan kita pelajari, ini yang harus kita capai selama mempelajari dari surat Al-Falaq. Apa dia? Yang pertama kita akan belajar nanti menganalisis asbabun nuzul dari surah Al-Falaq. Yang kedua, kita akan menganalisa pengertian Al-Falaq itu apa. Ya. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisa berapa jumlah ayat dari surah Al-Falaq. Terus apa lagi? Kita akan mencek kategori ini surah Al-Falaq ini diturunkan di mana sih? Ya, nanti orang pasti akan tanya. Kemudian apa lagi? Kita harus menyempurnakan bacaan surah Al-Falaq. Ini dia ya, IPK-nya tuh indikator dari surah Al-Falaq yang harus kita capai. Kenapa Ustaz kok harus dijelaskan ini semua? Supaya antum mendapatkan emangnya untuk apa kita belajar? Nah, untuk apa kita mempelajarinya? Yang pertama kita mempelajarinya adalah supaya mengenal, ya, tahu antum dan bisa menganalisa, oh ini dia yang asbabun nuzul dari surah Al-Falaq. Oh ini dia yang sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq. Kemudian yang kedua apa lagi? Nah, nanti antum akan lihat tayangan video. Nah, tentang apa? Bacaan surah Al-Falaq. Kemudian dari tayangan video tersebut antum mampu untuk menganalisa pengertian dari surah Al-Falaq. Terus apa lagi? Mampu untuk mengetahui antum berapa jumlah dari ayat surah Al-Falaq. Bahkan kalau bisa, bukan hanya sekedar jumlah, ketika dibacakan ayatnya. Contoh, min syarri ghasiqin wa min syarri ghasiqin idza waqab. Antum dah tahu tebak ini ayat yang berapa? Yang ketiga. Nah, jadi kita bisa tanpa harus kita lihat Quran udah tahu ini ayat yang kesekian, ini yang kita tuju dengan pembelajaran ini. Kemudian apa lagi? Nah, melalui pembelajaran ini antum juga mampu nanti untuk mengkategorikan ini suratnya Makkiyah, ini Madaniyah, apa saja sebabnya dia jadi Makkiyah, apa yang menyebabkan dia tergolong surah Madaniyah. Kemudian terakhir antum bisa menyempurnakan bacaan serta hukum-hukum tajwid dari surah Al-Falaq. Ini yang Ustaz ya. Oke. Nah, baik. Nih, garis besarnya pembelajaran kita dalam surah Al-Falaq. Ya. Apa saja yang akan kita pelajari, ini dia. Yang pertama kita akan belajar di surah Al-Falaq adalah membaca surah Al-Falaq. Ini yang hari ini insyaallah akan Ustaz sampaikan kepada Ustaz. Kita akan membaca surah Al-Falaq. Setelah Pak menulis, kemudian menghafalkan, menunjukkan hafalan dari surah Al-Falaq. Ini 3 capaian juga secara garis besarnya harus kita kuasai dari surah Al-Falaq. Dan Ustaz, kemudian Ustaz juga nanti akan mengambil ya penilaian. Nah, dari pembelajaran yang Ustaz sampaikan ini nanti ada penilaian. Ada nanti penilaiannya dari penilaian sikap. Apa yang dinilai dari sikap? Bagaimana kalau Ustaz ketika berdoa? Bagaimana ketika kita mengikuti pembelajaran itu akan dinilai?
kemudian ada sosialnya, sikap sosial antum, bagaimana kerjasama dalam berkelompok, bagaimana bekerja sama dengan temannya ketika belajar, itu semua dinilai. Ada lagi nanti penilaian pengetahuan itu apa yang dinilai? Nanti seputaran dengan ditanya atau terkait dengan surah Al-Falaq. Kemudian yang terakhir nanti ada penilaiannya adalah penilaian tentang kinerja atau hafalan dari surah Al-Falaq. Itu semua Ustaz harus juga bisa dan mampu untuk kuasai sehingga nanti di akhir mendapatkan nilai yang terbaik. Hafal ayatnya nilainya 100. Mau saya seperti itu? Nah, baik teman Ustaz. Sebelum kita lanjut, Ustaz berikan beberapa pertanyaan terkait surah Al-Falaq. Selama ini itu sudah hafal surah Al-Falaq? Dari kelas berapa? Dari kelas 3 atau di TK? Sudah hafal surah Al-Falaq. Kenapa? Karena ini kan ayat-ayat yang lebih sering antum dengarkan. Ketika di TK sering baca surah Al-Falaq, diajarkan artinya. Masih ingat antum artinya? Nah, nanti kita akan belajar. Ustaz mau tahu aja nih ya, sekedar menggali informasi dari antum. Ini pertanyaan Ustaz untuk bisa Ustaz kedepannya menyampaikan materi mana yang penting. Oke, yang pertama pertanyaan Ustaz, surat Al-Falaq itu jumlah ayatnya berapa? Ada yang tahu? 5. Berapa? 5 ayat. Oke, alhamdulillah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang kedua, pertanyaan Ustaz yang kedua. Yuk, anak Ustaz, ada yang bisa bacakan surat Al-Falaq ayat yang kedua. Ayat yang kedua apa pada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq. Oke, ayat yang kedua itu bunyinya apa? Min syarri ma khalaq. Oke, alhamdulillah, luar biasa untuk pada dia. Tepuk tangan untuk Nah, baik anak Ustaz. Itu tadi pertanyaan yang saya berikan ringkas sedikit untuk apa? Kembali untuk membuka kembali daya ingat antum tentang hafalannya, tentang ayat-ayat yang pernah dipelajari. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita surat Al-Falaq. Tentang apa dulu? Kita nanti akan membaca surah Al-Falaq dan juga akan mengartikannya. Sebelum kita mengartikan secara keseluruhan, Ustaz lihat ya, baca surah Al-Falaq dan artinya. Al-Falaq itu terdiri atas berapa ayat? 5 ayat. Kemudian arti dari Al-Falaq apa? Waktu subuh. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat terlebih dahulu di sini ada ini apa nih? Kita akan dengarkan bacaan surah Al-Falaq. Mari disimak. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang kita perhatikan ayat yang kedua. Di ayat kedua ini terdapat huruf shin. Huruf shin dilafalkan dengan nafas yang menyembur. Mari disimak. Min syarri ma khalaq. Sekarang mari perhatikan ayat ketiga. Di ayat ketiga ini terdapat huruf yang pelafalannya hampir sama, yaitu huruf shin dan sin. Mari disimak. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Al-Rasad itu tadi tentang bacaan surah Al-Falaq. Apa saja yang perlu diperhatikan di sini adalah, nah dari surah Al-Falaq yang perlu diperhatikan pengucapannya. Nah, jangan sampai tertukar huruf. Huruf apa? Hamzah dengan ain, jangan tertukar. Kemudian huruf shin dengan huruf sin, jangan sampai tertukar. Huruf dal dengan zai, jangan ditukar bunyinya. Kemudian huruf apa lagi? Nih, huruf shin dan huruf ta. Ya, ini harus bisa membedakan bunyi huruf. Oke, kita insya Allah akan lanjut dulu
Mulai kita di sini tadi adalah tentang surah Al-Falaq dan sudah didengarkan bacaannya. Nah, Ustaz, kita akan lihat di sini kembali. Al-Falaq adalah perintah Allah yang ditujukan kepada kita orang beriman agar senantiasa memohon perlindungan dari segala macam bentuk kejahatan yang datang ke dalam jiwa kita. Nah, Ustaz, kita ini kenapa diminta berlindung? Kemanapun antum pergi pasti akan senantiasa berlindung kepada Allah. Pergi ke kamar mandi baca doanya apa? Apa doanya? Ada yang hafal? Gak lupa doanya. Kan kita berlindung juga masuk kamar mandi. Apa doanya? Nah, ini salah satu bentuk kenapa Allah turunkan surah Al-Falaq. Jadi kita berlindung. Nah, dalam kehidupan nyata kita berlindung. Ke kamar mandi itu kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Kenapa? Karena kamar mandi itu adalah tempat yang paling disenangi oleh syaitan. Nah, maka Ustaz kita berlindung kepada Allah dari pengaruh, kemudian dari gangguan syaitan yang ada di dalam kamar mandi. Nah, baik, Ustaz semua, kita akan lanjut kembali ini untuk surah Al-Falaq. Tentang pengertiannya sudah, jumlah ayatnya sudah tahu, udah ya. Kemudian urutan. Nah, ini dia. Ustaz, ada yang tahu surah Al-Falaq ini urutan keberapa dalam Al-Quran? Surat ayat yang keberapa dia? Berapa? Nah, surat Al-Falaq dalam Al-Quran, ya, Quran surat Al-Falaq itu urutan keberapa? 113. Urutan 113. Al-Quran itu berapa jumlahnya semuanya? Berapa suratnya? 114. Berarti dia nomor 2 terakhir dari urutannya. Ya. Kemudian di mana dia diturunkan? Di mana surah Al-Falaq ini diturunkan? Di kota Makkah. Sehingga dia nanti dinamakan dengan atau golongannya adalah golongan Makkiyah. Kenapa dia dinamakan golongannya Makkiyah? Salah satunya adalah karena surah Al-Falaq ini diturunkan sebelum Nabi hijrah. Hijrah itu ngapain? Pindah. Nabi itu hijrahnya kemana dari Makkah? Ke Madinah. Nah, sebelum Nabi pindah ke Madinah, maka Allah turunkan Al-Quran. Salah satunya surah Al-Falaq. Nah, ada di ceritanya tentang surah Al-Falaq ini. Kenapa Allah turunkan dia? Dan dia nanti disandingkan dengan satu surat lagi yang ke-114, namanya surah apa? An-Nas. Sehingga Al-Falaq dan An-Nas ini juga dinamai dengan surah apa? Al-Mu'awwizatain, ya, atau surat perlindungan. Kenapa Allah turunkan surat ini? Apa penyebabnya? Udah tahu atau belum? Mau tahu atau mau tabangan? Nah, kisahnya surah ini Allah turunkan yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, apa asbabun nuzulnya? Suatu hari Nabi ini sakit. Ya, sakit beliau yang merasakanlah sakit demam panas. Antum biasa demam panas? Biasa? Paling kalau demam panas nanti minum paracetamol, maka panasnya turun. Nah, tapi Nabi udah diminumkan obat pendinginnya biar enggak turun panasnya. Ya, badannya panas tapi belum menggigil. Nah, belum menggigil. Diberikan obat, tapi obatnya tidak ada yang mempan untuk menyehatkan. Kemudian turunlah malaikat. Malaikat apa yang biasa mengantarkan wahyu? Malaikat Jibril. Maka turun Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.
Ngapain dia? Sampai di dekat Nabi Muhammad dilihat. Kemudian dibacakannya surah Al-Falaq. Setelah dibacakan surah Al-Falaq, dilanjutkan dengan surah An-Nas. Nah, ketika dibacakan kedua-dua surat ini, ternyata Rasulullah SAW langsung sembuh, sehat. Kenapa? Ternyata Rasul itu terkena guna-guna atau dalam bahasanya sihir. Nah, ini penyakit yang melanda Rasul. Kenapa beliau panas dingin? Ternyata beliau itu disihir. Siapa yang menyihirnya? Seorang Yahudi. Kenapa dia sihir Nabi? Karena dia nggak senang Nabi itu menyebarkan dakwah. Nah, disihir. Kemudian dalam sihir itu ada dalam ayat soal Falaq bunyinya, ya, yang meniupkan kepada buhul-buhul. Buhul apa? Tali. Dibikin simpul atau tali itu dibikin ikatan-ikatan. Maka nanti dijampi, dibacakan mantra. Ya. Kemudian ditiup. Nah, habis itu barang itu disimpan di suatu tempat. Nah, sehingga Nabi terkena sihir. Ada yang nanya, Ustaz, Nabi kok bisa kena sihir? Ya. Kenapa Nabi kok bisa kena sihir? Padahal Nabi itu dilindungi oleh Allah. Tapi inilah salah satu cara Allah mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, halo Ustaz, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Semangat. Belum juga lagi. Bentar lagi kita lari-larian di lapangan. Mau lari di lapangan? Mau? Ihsan mau lari di lapangan. Oke. Baik, Ustaz. Ini dia tentang asbabun nuzul dari surah Al-Fatihah. Ini betul-betul udah boleh nonton ini ya. Halo Ustaz, selanjutnya kita akan belajar di sini tentang hukum tajwid. Nah, coba perhatikan ke depan surah Al-Falaq ini. Nah, ini surah Al-Falaq. Di ayat yang pertama. Coba Ustaz perhatikan ya ayat yang pertama. Apa bunyinya ayat yang pertama? Qul a'udzu birabbil falaq. Falaqnya dipanjangkan atau pendekkan? Falaq atau falaq? Falaq. Oke. Di akhir ini namanya hukumnya apa? Apa hukumnya di akhir ayat ini? Huruf qaf ini? Hukum tajwidnya apa namanya? Qul a'udzu birabbil falaq. Apa nama hukum terakhir? Apa namanya? Qalqala, betul. Ini silap saya. Tadi tepuk tangan tulisan. Oke. Ustaz, di huruf tadi adalah surat ayat pertama adalah qalqala. Nah, kemudian sebelumnya ada alif, kemudian ada lam sukun. Namanya ini hukumnya apa nih? Dan ingat, ada yang tahu apa hukumnya ini? Al-Falaq, apa hukumnya? Ada yang tahu? Belum? Nah, perhatikan ke depan. Nih. Ya. Apa hukum alif lam namanya? Ada yang tahu? Nah, ada alif lam itu ketika dia lamnya sukun, ada yang tidak terbaca satu lagi. Kenapa? Di depannya ada huruf bertasydid. Nah, maka dua ini namanya alif lamnya apa nih? Alif lam apa? Ini diawali dengan huruf Q. Ini diawali dengan huruf S. Ayo. Alif lam apa namanya? Alif lam qamariyah. Yang kedua alif lam apa? Syamsiyah. Oke. Nah, kemudian udah berapa nih ilmunya tentang surah Al-Falaq yang terdapat tajwidnya? Satu tadi
falak, yang pertama qalqalah, yang kedua ada namanya alif lam qamariyah. Mana dia nih? Al falaq, rabbil falaq nih. Ya. Kemudian selanjutnya di ayat berikut. Nah, kita nih memperhatikan di sini hukum tajwid lagi nih ya. Maka perhatikan. Nih, ada huruf nun bertemu dengan huruf shin. Ada ketemu? Nih. Min sya. Jangan min sya, tapi min sya. Apa nama hukumnya? Ikhfa. Luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke. Berikut. Nah, di ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini ada lagi. Ada nih baris dua ketemu dengan hamzah alif. Apa hukumnya? Hah? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza. Ketika tanwin bertemu dengan alif tak boleh didengungkan. Apa namanya? Ilhar. Oke. Terakhir. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Oke. Nih. Apa namanya? Ada alif lam lagi di sini. Apa nama alif lamnya tuh? Alif lam? Nih, syamsiyah. Kenapa syamsiyah? Karena lamnya tidak terbaca. Antum kan tahu qamariyah ini bahasa Arab. Kalau bahasa kita apa? Bulan. Syamsiyah ini bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya apa? Matahari. Siapa yang bisa menatap matahari? Siapa yang bisa menatap bulan? Bisa nggak menatap bulan? Rembulan kalau pas cahayanya lagi sempurna yang disebut dengan bulan purnama. Bisa kita natapnya? Bisa dengan santai itu dan kayak gini. Tapi kalau menatap matahari kan sanggup? Nah, baru terkena pantulan cahayanya saja, matanya udah keluar kayak banyak bintang. Ya. Nah, kalau nanti gelap pandangan antum. Nah, itu dia kalau kita melihat matahari. Artinya apa? Kalau qamariyah itu jelas terbaca. Tapi kalau syamsiyah dia ada tapi nggak sanggup, nggak bisa dibaca. Itu dia tentang hukum tajwid. Nah, kemudian anak Ustaz di sini kita butuh juga apa? Makharijul huruf. Perbaiki bacaan. Oke. Agar anak Ustaz bisa ya memperbaiki bacaan, yuk kita baca dulu bersama-sama surah Al-Falaq. Yuk kita mulai dengan ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di sini kita harus paskan makharijul huruf, tempat keluar hurufnya. Qa, qul, a, Nah, ini bedakan bunyi alif atau hamzah dengan huruf ain. Jangan baca qul a'u, tapi bacanya qul a'u. Paham tuh sampai sini? Baik. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, Ustaz, insyaallah tadi kita sudah selesai untuk pembahasannya tentang hukum tajwid, baca sudah dan yang pengertiannya sudah. Maka ini kita akan lanjut dengan beberapa poin permasalahan yang saya temukan dalam surat Al-Falaq.
Anak Ustaz harus bisa untuk memecahkan permasalahannya, menyelesaikannya. Tentang apa? Yang pertama, di mana diturunkan? Apa arti al-falaq? Kemudian hukum-hukum tajwid apa saja yang antum temukan dari surah al-falaq. Maka insyaallah sekarang kita akan perhatikan. Ustaz akan berikan tugas kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan ke depan ataupun nanti akan menanggapi. Maka Ustaz berikan antum semua di sini adalah tugasnya ataupun berdiskusi. Tempat pendidik tunas bangsa, tempat penuntut ilmu agama, di bawah naungan permata bunda. SDIT Syahirul Ilmu, keseimbangan dunia ukhrawi. Belajar menyenangkan tanpa ada tekanan, menjalankan amanah ilahi. Oke, anak Ustaz. Itu tadi diskusi sudah berjalan dengan alotnya dari antum semua, ya. Hari ini Ustaz akan cek lagi bagaimana antum menyampaikan ke depan dari hasil diskusi yang antum telah cobakan. Siapa yang siap ke depan? Silakan. Ayo angkat tangan, mana? Siapa yang mau? Oke, silakan. Dari kelompok yang kedua, siapa yang akan maju ke depan? Nah, silakan Sabrina. Nanti ketika temannya sudah menyampaikan, maka yang lain boleh menambahkan atau menanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Sabrina, anak dari kelompok 2. Anak Menyampaikan akan menyampaikan hasil diskusi. kelompok. Maqala Matawi Qala Kurba Ya. wa min syarri ikfa qasi intiza matawi ishar matawi. Oke, terima kasih untuk kelompok yang telah tampil. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke. Nah, silakan duduk. Ada yang mau menambahkan? Ada? Nah, silakan dari kelompok 3. Al-Quran surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan. Oke, ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Ya, silakan. Urutan ke surat 13 setelah Quran surat Al-Ikhlas dan sebelum Quran surat An-Nas. Oke, surah Al-Falaq itu adalah surah urutan yang ke-113 sebelum surat An-Nas dan sesudah surat Al-Ikhlas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita menyimpulkan materi kita tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Oke. Al-Falaq artinya waktu subuh. Ya. Intisari dari surat Al-Falaq adalah perintah Allah yang ditujukan kepada orang beriman agar memohon perlindungan dari segala macam bentuk kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Alhamdulillah, itu dari teman antum telah menyimpulkan materi kita surah Al-Falaq. Oke, baik anak-anak semua, terima kasih kepada Sabrina yang telah menyimpulkan materi kita hari ini dan juga kepada anak-anak semua hari ini. Mudah-mudahan ya pembelajaran kita ini bisa untuk praktekkan dalam kehidupan antum sehari. Sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca surat Al-Falaq. Kemudian beliau sandingkan dengan surah An-Nas. Dan ini beliau baca kapan? Di saat beliau melakukan perjalanan. Jadi anak-anak Ustaz nanti kalau dari sekolah sampai ke rumah banyak-banyak baca surat
kita. Ya, Ustaz, bagaimana perasaan antum hari ini belajar dengan Ustaz tentang surah Al-Falaq? Ada ilmu yang bisa antum dapatkan hari ini? Ada. Tentang apa? Yang pertama apa? Tentang surat Al-Falaq. Kemudian antum tahu tentang apanya lagi? Jumlah dari ayat surat Al-Falaq. Apa kegunaannya surat Al-Falaq bagi kita? Untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak Ustaz, ini pembelajaran kita hari ini dan mudah-mudahan sekali lagi kita semua bisa untuk memahami, kemudian bisa untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di pertemuan berikut kita masih tetap akan berbicara tentang surah Al-Falaq, yaitu menulis surat Al-Falaq, kemudian yang kedua menghafalkan surat Al-Falaq. Ini adalah tugas kita ke depan. Maka di rumah tolong antum mengulang-ulang membaca surat Al-Falaq sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian latih diri antum, latih tangan antum untuk menulis. Terakhir sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, nah, yuk anak-anak kita berselawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Terima kasih anak-anak sekali lagi. Yuk sekali lagi kita tepuk semangat. Baik anak-anak semua, demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian antum dan telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah-mudahan hari ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan praktek uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Semoga sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.